Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel tertinutuan sejagat raya Whitney White Manueke. Channel dengan konten campur-campur, tapi tetap menarik untuk ditonton. Still too young to be running out of energy. Oh. Kita sudah pada bagian ketiga video pembelajaran materi rancangan penelitian sosial. Di part pertama kita telah membahas tentang sikap dan cara berpikir penelitian, menentukan topik penelitian, dan merumuskan masalah. Bagi yang belum nonton silakan klik linknya di atas ini. Dan di part yang kedua kita sudah membahas tentang menentukan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian bagaimana menyusun kerangka teori. Nah, di part yang ketiga ini kita akan belajar lumayan banyak hal. Kita akan belajar mengenal, pertama, merumuskan hipotesis penelitian. Dan yang kedua, menentukan variabel penelitian. Yang ketiga, menentukan sampel dan populasi. Dan yang keempat, menentukan data penelitian. Nah, pasti pada bingung kan? Apaan tuh memuat? Hipotesis, variabel, sampel, populasi, data. Tenang-tenang, mereka tidak akan menggigit kok, makanya kita harus kenalan dulu biar akrab. Karena pasti kalian akan berjumpa lagi bila kalian kuliah nanti. Ya wes, kita langsung saja berkenalan dengan hipotesis penelitian. Merumuskan hipotesis ini merupakan langkah selanjutnya setelah menyusun kerangka teori. Kamu tahu tidak apa itu hipotesis? Menurut Pak Soehartono, hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Jadi sederhananya, hipotesis ini adalah suatu pernyataan yang diragukan. Makanya perlu untuk dibuktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak benar. Contohnya nih, kalian meneliti kesenjangan sosial di suatu daerah. Lalu kalian melihat seorang warga setempat yang punya mobil Lamborghini, tinggal di rumah mewah, dan pakaiannya hypebeast semua. Segala Hermes, Louis Vuitton, Chanel, dan antek-anteknya. Pasti orang-orang akan berpikir bahwa orang tersebut termasuk pada golongan yang mapan. Di sisi lain, kalian melihat seorang warga setempat yang rumahnya 7S. Sangat sederhana sekali, sempit, sumpek, susah, selonjoran. Nah, kemana-mana dia jalan kaki dan penampilannya B aja gitu. Biasanya orang-orang akan menduga bahwa orang tersebut termasuk pada golongan yang kurang mampu. Nah, secara ilmiah, duga-dugaan tersebut disebut hipotesis. Kenapa coba? Ya, belum tentu juga kan orang-orang yang berpakaian hypebeast itu termasuk golongan yang high class. Ya siapa tahu dia minjem kan? Atau sebaliknya, orang yang berpenampilan sederhana itu termasuk golongan yang kurang mampu. Ya bisa saja sebaliknya. Makanya mesti dicari tahu dulu ya. As you guys know, penelitian itu adalah kepo in a good way. Kepo yang ilmiah. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris terlebih dahulu. Makanya hipotesis itu penting dalam suatu penelitian. Hipotesis ini sendiri punya 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan ide untuk mengembangkan suatu teori. Yang kedua, merumuskan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehubungan dengan gejala yang diamati. Yang ketiga, menguji kebenaran suatu teori, pendapat, atau pernyataan. Dan yang keempat, memperluas pengetahuan peneliti mengenai gejala yang diteliti. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat tentang hipotesis penelitian. Sekarang kita akan kenalan dengan variabel penelitian. Pada dasarnya, variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang nantinya akan menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Sehingga dari pengamatan itu kemudian menghasilkan informasi atau data yang akan diolah, kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, variabel penelitian itu sangat penting karena tujuannya sebagai dasar untuk mempersiapkan alat atau metode pengumpulan data serta sebagai alat untuk menguji hipotesis.
Nah, variabel penelitian ini ada berbagai macam bila dilihat dari peranannya dan dari jenisnya. Nah, berdasarkan peranannya, menurut Bapak Sarwono ada 3 macam variabel penelitian, yaitu yang pertama, variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diamati. Yang kedua, variabel terikat atau variabel tergantung, disebut juga dalam bahasa Inggris dependent variable, yaitu variabel respon atau hasil. Yang ketiga, variabel perantara atau intervening variable, yaitu variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti tetapi tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi. Supaya kalian lebih paham nih, coba perhatikan contoh-contohnya ya. Berdasarkan jenisnya, ada 4 macam variabel. Yang pertama, orgasmic variable, yaitu variabel yang berkaitan dengan individu manusia seperti jenis kelamin, sikap, dan intelijensi. Yang kedua, intervening variable, yaitu variabel yang keberadaannya dapat disimpulkan dari adanya suatu teori tertentu, tapi tak dapat dimanipulasi atau diukur. Yang ketiga, control variable, yaitu variabel yang dampaknya terhadap dependent variable dapat diketahui oleh peneliti. Dan yang keempat, moderator variabel, yaitu variabel yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan atau pengaruh independent variabel terhadap dependent variabel. Oke, yuk kita kenalan dengan sampel dan populasi. Simpelnya, populasi itu adalah seluruh subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Jadi, mana yang lebih kecil, sampel atau populasi? Ya, populasi yang lebih besar. Jadi, kita mulai dari yang kecil dulu deh. Sampel itu asal katanya dari sample, bahasa Inggris ya, yang berarti contoh atau cuplikan. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian, dan hasilnya nanti akan dianggap menjadi gambaran dari populasi tempat asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Misalnya, kalian mau meneliti kesenjangan sosial di Kota Rerer. Populasinya masyarakat Kota Rerer, jumlahnya ada 100.000 jiwa. Nah, bayangkan kalau kalian mesti mengambil data sebanyak 100.000. Kapan selesainya? Makanya kalian perlu mengambil sampel sebagai keterwakilan dari populasi, ya. Nah, di sini tujuan pengambilan sampel adalah yang pertama, berusaha mempersingkat waktu, mengecilkan dana ataupun tenaga peneliti. Dan yang kedua, membatasi jumlah populasi dan wilayah populasi, berusaha membuat generalisasi hasil analisis. Dan yang ketiga, mereduksi jumlah objek yang akan diteliti. Terus, gimana cara pengambilan sampel ya? Nih, Mem White kasih tahu ada 6 cara pengambilan sampel yang Mem White catat di sini. Oke, cara yang pertama yaitu random sampling atau sampel acak. Nah, sesuai dengan namanya, cara pengambilan sampel ini dilakukan secara acak, sehingga semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Yang kedua, area sampling atau sampel wilayah. Pengambilan sampel dengan cara ini yaitu mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Nah, cara ini dilakukan apabila terdapat perbedaan ciri antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dalam populasi. Misalnya, tempat penelitian kalian di Kota Rerer, dan Kota Rerer ini terbagi atas 3 wilayah. Ada Rerer atas, Rerer tengah, dan Rerer bawah.
maka kalian harus mengambil keterwakilan masing-masing dari rerer atas ada, rerer tengah ada, rerer bawah juga ada. Dan yang ketiga yaitu stratified sampling atau sampel berstrata. Nah, apabila populasi memiliki tingkatan atau berkelas sosial atau memiliki strata, maka pengambilan sampel harus mewakili setiap tingkatan. Contohnya penelitian kesenjangan sosial di kota Rerer. Maka kalian harus mengambil keterwakilan dari masyarakat lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas. Yang keempat yaitu purposive sampling atau sampel bertujuan. Nah, pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan atas dasar tujuan tertentu atau sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang kelima, cluster sampling atau sampel gugus. Nah, di sini sampel dipilih dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Nah, pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan apabila catatan lengkap mengenai semua anggota populasi tidak diperoleh, serta keterbatasan biaya dan populasi geografis perbagian-bagiannya berjauh-jauhan. Dan yang keenam yaitu proposition sampling atau sampel imbangan. Pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan untuk menyempurnakan pengambilan sampel berstrata atau sampel wilayah. Mengapa? Karena terkadang banyaknya subjek dari setiap wilayah atau setiap strata itu tidaklah sama. Ada yang banyak, ada pula yang sedikit. Maka pengambilan sampel dari setiap wilayah atau strata ditentukan dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata atau wilayah agar seimbang. Oke, dari sampel kita berpindah ke populasi. Populasi adalah jumlah orang atau pribadi yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi itu merupakan keseluruhan objek penelitian, baik terdiri atas benda nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data atau memiliki karakter tertentu yang sama. Seperti sampel, populasi ini juga ada bermacam-macam. Berdasarkan jumlahnya, ada populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Berdasarkan turunan, ada populasi teoritis dan populasi tersedia. Berdasarkan variasi unsur pembentuk sumber data, ada populasi bersifat homogen, ada populasi yang bersifat heterogen. Penjelasannya, untuk populasi yang terbatas yaitu populasi yang dapat dinyatakan dengan angka. Dan populasi yang tak terbatas itu merupakan populasi yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Dan untuk populasi teoritis merupakan populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, yang memungkinkan hasil penelitian untuk berlaku di lingkungan populasi yang lebih luas. Populasi tersedia yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan oleh populasi teoritis. Kalau populasi yang homogen yaitu populasi yang sumber datanya memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama. Sedangkan kalau populasi yang heterogen itu, unsur-unsur pembentuk populasinya itu bervariasi. Selanjutnya kita masuk ke mengumpulkan data penelitian. Data merupakan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang digunakan sebagai sumber atau bahan untuk menemukan kesimpulan atau menentukan keputusan. Data dapat dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner, pengamatan, maupun pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa jenis data penelitian sosial, yaitu berdasarkan perolehannya ada data primer dan ada juga data sekunder. Berdasarkan sifatnya ada data kualitatif dan ada data kuantitatif.
Nah, untuk penjelasannya, data primer itu adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Dan untuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Misalnya tingkat kepuasan, sangat puas, puas, tidak puas. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, misalnya jumlah penduduk dan jumlah pendapatan. Nah, untuk video pembelajaran rancangan penelitian sosial di part 3 ini, Memwet rasa cukup sampai di sini karena nanti akan kepanjangan. Kita akan lanjut lagi di part yang keempat. Namun sebelumnya, Memwet mau bertanya, menurut kalian adakah keuntungan menggunakan sampel penelitian? Kalau ada, apa saja keuntungannya? Dan kalau tidak, berikan alasannya ya. Oke, sekian perjumpaan kita di video pembelajaran part 3. Kalau kalian ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, silakan komen di kolom komentar tentunya. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Video part keempat, rancangan penelitian sosial. Jangan dilewatkan ya. Bye-bye. God bless you.